leader-leader di sini, buat pemimpin di sini. Terima kasih Pak Bernard, Pak Dali sudah boleh saya bersaksi. Sebenar tadi apa yang dikatakan Pak David ini sering kontak saya, sering memberikan kekuatan, bahkan berjumpa. Di saat saya sedang mengalami satu permasalahan, saya memang benar dulu di bidang garment, tetapi beberapa kali usaha, kemudian saya mengalami kegagalan, banyak kegagalan, bahkan yang terakhir ada perselisihan dengan partner saya, sehingga saya digugat di Pengadilan Jakarta Utara. Untung waktu itu saya sharing dengan Pak Ardian, dan Pak Ardian selalu berikan kekuatan. Dan saat ini urusan juga sudah berhenti begitu aja. Nah, dengan banyak mengalami kegagalan-kegagalan itu, kehidupan perekonomian saya mengalami kesulitan. Bahkan kesulitan-kesulitan yang belum pernah saya alamin sebelumnya. Saya orang yang mungkin lama tidak hidup bergantung kepada Tuhan, walaupun saya melayani. Tidak sepenuhnya. Saat-saat mengalami keterpurukan dalam ekonomi, di mana anak saya akhir tahun 2017 itu harus masuk ke universitas, di mana pada waktu itu diminta untuk membayar uang pangkalnya, karena universitas itu memang yang dia mau, yang dia suka. Bahkan teman-temannya ikut tes, hanya yang lolos dari begitu banyak hanya 2 orang aja dari grupnya dia. Nah, saat itulah saya nggak ada dana untuk bayar. Saya merasa bahwa saya ini mengalami sesuatu tekanan sebetulnya di dalam hati saya. Saya harus menanggung hal ini. Dan saya katakan ke istri saya, kita tidak ada uang. Pada waktu itu sejujurnya kalau saya telepon ke beberapa teman-teman baik atau saudara, pasti kalau saya telepon pasti jangankan untuk pinjam, minta kalau untuk anak sekolah sudah pasti diberikan. Tapi ada satu di dalam hati diberikan kepada Tuhan seperti ini. Jangan berharap sama manusia, jangan berharap kepada kekuatanmu, percaya saja sama saya. Kurang lebih seperti itu di dalam hati. Nah, saat itulah saya langsung memutuskan, saya langsung dikuatkan saat itu. Iya, saya langsung bicara ke istri, kita nggak usah cari siapa-siapa lagi, kita diam aja. Waktu itu ada beberapa teman juga yang seperti ada mentor-mentor saya, Edward, dia tahu bahwa saya sedang kesulitan. Sampai nelpon, dia bilang kalau urusan apapun jangan sungkan cari dia. Godaan seperti itu pun muncul, dan saya bilang, oh enggak, saya ada. Saya langsung bilang seperti itu. Apa yang terjadi, ya akhirnya saya nggak bisa bayar uang sekolah itu, uang pangkalnya itu. Anak saya mungkin sedikit kecewa. Tapi setelah beberapa lama, anak saya suruh coba lihat-lihat dulu lah, saya bilang gitu. Saya antar hanya lihat-lihat aja di perguruan tinggi di sebelah tempat saya tinggal sini, di Podomoro. Tinggal jalan kaki aja. Dan yang terjadi setelah lihat-lihat, dia rupanya ingin tanya-tanya, semakin tahu, semakin apa, dia sendiri yang mulai aktif cari tahu. Dan akhirnya setelah dia ikutin semua prosedurnya, dia mendapatkan beasiswanya 100% full, tidak usah bayar uang pangkal. Nah, tapi walaupun sudah dapat full, merasa anak saya ini kelihatannya juga kurang puas. Dan sempat saya kumpulkan bersama keluarga semua, saya minta maaf dan kita berbicara tentang keuangan. Tapi beberapa saat kemudian setelah dia 1 tahun di tempat itu, di perguruan tinggi itu, dia akhirnya baru ngomong ke saya bahwa beruntunglah sekolahnya dekat, dan dia merasa bahwa ini mata pelajarannya kalau dibandingkan ini baik, dan dia merasa bahwa ini di tempat ini dia bertumbuh. Dan bahkan dia bersaksi di youth-nya di gereja, dan dia bersaksi, ya saya nggak dengar kesaksiannya, tapi teman-teman gembalanya juga bilang ke saya bahwa
dia bersaksi seperti itu, dan bersaksi menyaksikan yang kurang lebih yang dia alamin, di mana dia sempat mungkin mengalami rasa kecewa, tapi kemudian dia tahu bahwa jalan Tuhan seperti itu. Nah, itu yang saya alamin. Nah, yang luar biasanya lagi, di dalam keterpurukan ekonomi seperti itu, Tuhan juga tidak berhenti dia menolong. Akhirnya di dalam hal aset yang belum terjual, akhirnya bisa terjual, di mana tahun 2019 kemarin kan nggak mudah sebetulnya untuk jual aset, tapi bisa laku sehingga saya boleh bayar utang bank dan selesai, tidak ada utang. Cuma setelah pandemik ini saya baru tahu bagaimana kalau seandainya Tuhan tidak tolong, bahwa usaha saya itu tidak bangkrut, itu malahan dalam pandemik ini saya rasa kerugiannya jauh lebih besar. Bahkan kalau saya menanggung, akhirnya saya juga kalau menanggung hutang bank saat ini, oh itu saya lihat sih sudah perusahaan bangkrut, masih utang bank, nggak ada penghasilan, saya rasa lebih terpuruk. Nah, inilah rancangan Tuhan, saya sekarang menjadi lebih percaya, lebih berani. Boleh dibilang, saya ini orang bodoh, yang dimana selalu saya melayani, saya baca firman, tapi sebetulnya hidup saya nggak bergantung sama Tuhan. Tapi dengan kejadian ini, hari-hari ini saya lebih tenang. Apapun yang terjadi lebih tenang, bahkan walaupun usaha kecil itu yang Tuhan berikan, tahun 2011, waktu tahun 2016 saya lagi sudah 2017 kurang uang itu. Kemudian Tuhan ingatkan, apa yang ada padamu. Nah, usaha kecil itulah yang kemudian saya jalanin sampai saat ini bersama teman. Walaupun masih kecil, tapi dengan keyakinan bahwa perusahaan inilah yang akan menjadi naungan bagi keluarga kami. Itu kesaksian dari saya. Terima kasih kesempatannya, dan saya percaya bahwa saya bisa ada di tempat ini dan saya bisa tetap kuat karena banyaknya teman-teman, mentor-mentor, senior-senior yang terus bersaksi dan terus mengencourage saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.